ada Syekh Agung makam apa? Masjid Syekh Asnawi. Nah, Syekh Asnawi itu bagian dari narasi Geopark Bapak Ibu ya. Syekh Asnawi itu kan salah satu kiai penyebar Islam, dia mondoknya di Mekah, di Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Itu satu pondok kayaknya dengan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, juga Muhammadiyah pendiri, Pak Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah, juga Pak Anwar, Kiai Haji Mas Abdul Rahman itu. Ada namanya patung Ganesha, tapi ada gajah bumirang, patung gajah itu ditemukan di Sakti Bapak Ibu. Pernah lihat? Belum? Itu sama kawan-kawan kita dari Yayasan Bala Putra Salakanagara itu. Nah, Salakanagara itu bagian dari narasi Geopark sebenarnya. Jadi percaya tidak percaya Bapak Ibu, kerajaan tertua di Nusantara itu ya Salakanagara. Kalau di buku-buku sekolah kan Kutai ya, itu ternyata Salakanagara. Tapi memang dibumbui mitos dan sebagainya oleh orang-orang Pandeglang itu. Saya pernah bertemu dengan para profesor UGM. Jadi kalau di Sakti itu ditemukan makam Dewa Warman, itu 100% akan menjadi kiblat umat Hindu dunia, termasuk umat Bali. Jadi menganggap Pandeglang ini kayak Mekah gitu. Makanya sama pemerintah daerah provinsi kayak nggak terlalu dibuat serius tuh. Sekarang ada di Sakti Bapak Ibu, ininya apa? Gajah bumirang itu. Jadi dulu itu pantai itu di Sakti, bukan di Labuan. Dulu ada tragedi bencana jadi berubah geologi. Jadi ada banyak ya, ada geosit, ada hayati, ada kuliner, ada budaya dan sebagainya. Next. Nah, ini sekilas silabus dari acara kita 3 hari ya. Kemarin dari hadis, lalu dari Rumah Dunia, hari ini saya, besok dari penerbit tentunya ya. Jadi hari 1, hari kedua, hari ketiga, Bapak Ibu ujung-ujungnya memang kita akan mencetak buku ya, buku ontologi bunga rampai dari Bapak Ibu semua. Next. Saya tidak ingin BIMTEK ini narasumber dakwah tausiah ya, kita banyak diskusi ya, Bapak kita diskusi. Ini fakta data yang sangat menyakitkan, menyedihkan bagi kita semua Bapak Ibu. Ada skor PISA reading 2022. Jadi kita ini 359 Bapak Ibu. Jadi berada di peringkat 71 dari 81 negara. Ini penting. Ada sebuah data lagi. Indonesia itu ranking ke-62 dari 63 negara. Jadi kita 2 terakhir terbawah dari segi minat baca. Negara terakhirnya apa? Botswana, Bapak Ibu. Negara miskin, penduduknya 2 juta, kulit hitam lagi. Indonesia kedua terakhir, ngeri kan? Jadi orang Indonesia nggak suka baca, nggak suka literasi. Lalu ada survei Mercer Indonesia 2024 menunjukkan 78% lulusan itu belum siap kerja. Ada yang mengatakan entah benar entah tidak pakar bahwa lulusannya 1 di Indonesia itu sama dengan SMP di Singapura. Yang terakhir ada namanya data dari UNESCO 2023 mencatat minat baca orang Indonesia itu 0,001%. Jadi 1000 orang yang ngumpul, Bapak Ibu hanya 1 yang gemar membaca itu. Kalau di ruangan ini cuma membaca nggak? Membaca buku rekening ya. Next. Nah ini saya punya data negara dengan rata-rata membaca tertinggi di dunia. Ada saya tertinggi deh, sini juga ada di handphone. Ada berlalu, saya kirim ke UGT. Negara dengan rata-rata membaca tertinggi di dunia itu Bapak Ibu namanya Amerika Serikat ya. Jadi per tahun itu 17 buku. Jadi kalau anak SMA Amerika ditanya lulus itu sebutkan buku yang pernah Anda baca, itu bisa jawab ya. Bahkan 50 buku dia bisa jawab. Begitupun India 16 buku ya per tahun, Inggris 15 buku per tahun, Prancis 14 buku per tahun, Italia 13 buku per tahun. Jadi kalau orang Amerika Serikat itu 357 jam per tahun. Coba lulusan SMA ditanya
Coba sebutkan satu buku yang pernah Anda baca. Kamu buku naon coba? Gak pernah baca buku, bacanya status WA ya. Gak pernah ya. Bapak Ibu kalau pernah ke luar negeri, ke Jepang misalnya, ngetem kendaraan umum orang-orang pasti baca. Atau di Singapura, pernah ke monorail kan? Mereka baca. Di kita enggak, jarang. Nunggu waktu itu baca buku jarang ya. Next. Nah, Bapak Ibu pernah dengar Profesor Jian? Saya dengarnya itu ketika Dian Sastro, artis itu ngutip kata-kata Prof. Jian ya. Jadi Prof. Jian itu menurut saya keren ya, dia seorang profesor Tiongkok, akademisi Tiongkok. Bagi saya nggak perlu siapa yang bicara, tapi yang perlu itu apa gagasan dia, gagasan Prof. Jian itu apa? Saya menarik Bapak Ibu. Saya pernah nonton di video Prof. Jian, kata Prof. Jian itu bilang ada 3 tujuan pendidikan sekolah itu. Yang pertama adalah literasi, kedua ada kompetensi, yang ketiga adalah pembelajaran seumur hidup. Kita bahas satu-satu. Literasi. Literasi itu kadang orang salah paham Bapak Ibu ya. Seolah-olah literasi itu membaca buku berdebu, megang buku lalu dipoto, bikin caption di medsos, seolah-olah literasi. Bukan ya. Literasi itu adalah memahami dunia, memahami teknologi, memahami makna, memahami media sosial, mengajak banyak orang untuk melakukan perubahan. Itu literasi ya. Jadi literasi itu bukan melulu membaca, tetapi literasi itu lebih dari itu ya. Jadi kekuatan membaca, memahami, menulis itu harus menjadi bagian dari manusia hari ini. Yang kedua, kompetensi. Banyak di kita itu orang pintar, orang cerdas, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Itu namanya apa? Dia tidak punya kompetensi. Kenapa Banten istiqomah bertahun-tahun menjadi penganggur terbanyak di Indonesia? Ranking 1 terus kita alhamdulillah istiqomah provinsi Banten ini. Menurut saya persoalan kompetensi, persoalan apa? Mental, kemampuan beradaptasi. Saya tanya ke Bapak Ibu, di nilai raport sekolah itu ada apa ya? Ada kognitif, ada afektif, psikomotor, kan? Gitu kan? Berpikir, bersikap, bertindak. Ini boleh saya cerita sedikit. Saya dulu di SMA Bandung, Mbak Moderator. Saya di SMA Bandung, SMA Negeri 2. SMA favorit kan? Saya itu paling tidak suka pelajaran fisika kimia, paling tidak suka. Suatu ketika ujian akhir ya, diizinkan saya itu ke toilet, izin untuk buang air kecil ya. Tiba-tiba si guru saya itu, guru kimia fisika namanya Pak Hasim itu ikut ke toilet, lalu kunci jawabannya jatuh aja. Wah, saya pungut kan. Pas ujian loh, kok sama? Apa yang diujikan dengan jawaban sama? Saya isi semua. Tapi saya salahin satu. Pas Senin berlalu, kita upacara kepala sekolahnya namanya Ibu Haji Ida. Dia pidato bergetar. Bapak Ibu teman-teman, saya menjadi kepala sekolah merasa bangga punya murid paling pintar di sekolah kita. Adalah Eko Subrata ke depan tuh menjadi murid terpintar. Fisika kimia pernah nyontek. Iya, kunci jawaban itu dosa saya tuh. Jadi artinya apa? Merumuskan ranking itu nggak perlu kognitif saja, benar nggak? Istighfar Pak. Tapi akhirnya saya bilang 5 tahun berlalu Pak, murid teladan saya nyontek sebenarnya. Ini cerita saya dulu ya. Jadi kompetensi itu penting Bapak Ibu. Lalu yang terakhir apa? Pembelajaran adalah seumur hidup. Lulus sekolah itu Bapak Ibu teman-teman ya, itu peristiwa yang tidak boleh selesai itu ya proses belajar itu. Jadi harus seumur hidup ya. Jadi belajar, berubah, tumbuh. Jadi
banyaknya diskusi. Ini ada sebuah kata-kata nyinyir dari netizen. Coba. Benarkah penulis Kayaknya itu enggak miskin? ini deh. Sudah gitu kan? Enggak juga. Menurut saya ada dua hal. Apaan? Menulis itu adalah kompetensi bernilai ekonomi. Yang kedua, menulis itu adalah fungsi Banyak penulis kaya. diversifikasi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jadi menulis itu bukan hanya hobi ya, tetapi keterampilan Oh, yang udah kalau menulis berapa, diasah Mas, bisa bukunya? membuat penghasilan. Baru 2. Kan menulis itu ada buku, ada artikel, ada opini, ada konten writing, ada talk writing, ada script video, ada media sosial, ada branding, ada ghostwriter ya. Saya ghostwriter lama ya. Saya tenaga di DPRD provinsi Pak kalau nggak salah 9 tahun ya. Jadi di provinsi lama. Jadi bagian dari ghostwriter. Jadi gitu Bapak Ibu ya, apalagi sekarang bukan hanya buku, ada e-book ya. Perkembangan literasi kan berubah sekarang. Jadi sekarang jangan menganggap penulis itu gak ada duitnya. Karena orang-orang hebat itu berangkat dari penulis. Next, selanjutnya. Nah ini sharing saja. Bapak Ibu jangan menganggap narasumber Bimtek ini mahkamah penulis, bukan ya. Kita tidak berbagi saja. Jadi pertama masalah klasiknya itu terlalu banyak ide kita. Jadi banyak ide, ada sesuatu yang dilupa. Ya. Pilih aja satu. Jadi jangan sampai idenya semua ditampung. Kalau genre saya Bapak Ibu, saya senang nulis opini kritik ya, esai. Ada tulisan saya terbaru itu logika sumsang MBG. Ada tulisannya. Saya nulis judulnya itu Stop Populisme MBG. Kalau nggak salah setahun yang lalu nulisnya. Ada polisi ke rumah Bu. Iya, saya nulis itu bukan marah tapi Bapak mau jadi supplier apa? Saya gitu. Udah lah. Terakhir saya nulis gigi, rente dan kekuasaan. Terus saya nulis MBG. Gak apa-apa, nulis ini bebas. Memang gitu ya. Jadi menulis sambil mengedit ya, lalu takut dituduh meniru, ini kadang-kadang klasik kita Bapak Ibu, kita takut plagiat, itu nggak usah. Udah tergoda ide baru dan kehabisan konflik. Yang parah Next. pas bandi itu Pak. Yang parah. Nah ini ada 3 tips menulis esai yang Dia disukai bilang juri. tulis Saya hari ini suka kalian. juga lomba menulis bulan Bung Karno pakai ruang, Budi Triana di DPR. Kemarin saya juga juri di FL 3SN. Terkait Jadi dengan ada saya itu, di- waduh, di- ini kayaknya berbahaya banget ya. SMK. Tapi juga ada yang gedor Saya ke juri rumah. juga. Iya. Jadi menurut saya ada Dia 3 nulisnya hal. ngajarinnya Kalau bukan nulis ini kalau dalam konteks lomba ya. Ini tentang nulisan kan. Yang pertama, Kritikan pemerintah. biasanya juri itu suka gagasannya yang tajam. Sama takut. Jadi esai yang baik itu lahir dari pertanyaan yang kuat dan sudut pandang yang jelas. Jadi itu ya. Yang kedua, kadang-kadang penulis itu tidak mencantumkan solusinya. Ya. Juri itu suka ada struktur dan solusi dalam tulisan itu. Yang terakhir, jadi gunakan suara asli kita, natural, bahwa kita ini punya sesuatu yang jujur dalam diri kita. Next, ini ada dalam slide saya itu tips menulis cerita yang membekas di hati pembaca. Bapak Ibu, esai yang keren itu sebenarnya bukan yang paling panjang, paling rumit, tetapi memang membekas di hati pembaca. Bagaimana tips menulis cerita yang membekas? Buat bahwa karakter itu hidup, karakter yang kita tulis itu hidup. Tema-tema Bapak Ibu kan wisata ya, buat sesuatu yang hidup. Yang kedua, detail yang nyata ya. Jadi cerita yang kuat itu lahir dari detail yang jelas, bangun tempat, suasananya, latar yang spesifik agar pembaca itu dapat melihat, merasakan masuk ke dalam. Yang ketiga, akhir yang berkesan. Jadi ending itu tidak harus bahagia, menyakitkan juga gak apa-apa ya. Kan suka nonton film tuh jagoannya mati gitu ya. Itu kan lebih berkesan juga gitu. Jadi meninggalkan jejak
di hati pembaca. Ada emosi di situ, ada kesan membaca karya kita itu. Yang keempat, punya ciri khas ya. Jadi tawarkan sudut pandang Bapak Ibu sebagai penulis, alurnya, dunia ceritanya berbeda dan mudah diingat. Nanti hal-hal kayak sini kita bahas di slide ketiga ya. Di karya-karya Bapak Ibu saya sudah punya catatan. Ya. Yang kelima, beri ruang berpikir. Jadi seorang penulis itu nggak usah dijelaskan semuanya, dibuat tanda tanya. Jadi biarkan pembaca itu ikut menafsir, merasakan, menemukan makna itu sendiri. Jadi gitu kira-kira. Next, ada yang ganteng. Ini pernah dibuat di Kompas Institute. Jadi menurut saya ini menurut keyakinan saya ada 7 tips menurut menulis dari Bung Eko. Bung Eko sebenarnya dari Abuya. Saya silaturahmi ke Abuya 3 tahun lalu. Jangan Pak Eko, ganti Bung Eko ya. Abuya mau Cidahu. Jadi menurut saya Bapak Ibu ini tips ya. Pertama adalah langsung ke pokok persoalan. Saya sering membina anak-anak mahasiswa bikin skripsi atau bikin apa gitu. Itu muter-muter dia, muter-muter aja ya, nggak angis-angis bahasa Lampung. Padahal misalnya kalau kita nulis apa, tulis aja sama. Nulis tentang pendidikan, tulis aja pendidikan gitu. Tulis poligami, tulis aja tentang poligami kan gitu. Jadi kita itu tidak langsung kepada pokok persoalan. Nah yang kedua, Bapak Ibu, adalah tuntaskan draft pertama. Jadi kadang ada sebuah review tulisan jelek itu lebih baik ada dibandingkan tulisan bagus saya masih di kepala. Benar nggak? Betul. Tulis saja, jangan takut salah. Kalau di kita kan gitu Pak, ragu-ragu. Lalu yang ketiga, pakas kalimat yang lemah. Bapak Ibu kalau menjadi penulis itu harus menjadi editor diri sendiri. Misalkan ini enggak bagus, coret aja. Ini lebay, kata-kata ini buat simpel. Jadi gitu Bapak Ibu ya, pangkas saja. Yang keempat, tulis apa adanya. Jadi kadang-kadang seorang penulis ini dirasakan oleh saya, ingin kita ini pintar gitu. Dipandang oleh orang itu kita pintar, nggak usah. Justru kenaturalan kita, kealamian kita itu yang menarik. Tuliskan saja apa adanya. Selanjutnya abaikan kebisingan. Pasti Bapak Ibu merasakan, apalagi anak-anak ini belajar tulis misalkan. Ada yang bising, dia tegane itu goreng tulisannya. Oh ya bakat dia mah. Itu jangan ini biarin aja kebisingan itu. Abaikan saja. Kebisingan. Ke hati biasa ya. Haters itu ada hidup ini. Yang keenam adalah perbanyak membaca. Mustahil Bapak Ibu seorang penulis tidak pandai membaca. Membaca itu kan sebenarnya input, menulis adalah output. Begitupun perbanyaklah menulis. Jadi menurut saya Bapak Ibu menulis seperti berenang. Semakin dilatih setiap hari semakin jago, semakin lihai. Menulis begitu. Kalau Bapak Ibu setiap hari Kalau menulis, kata lo Anwar sama Pak Mbak ya berarti ya Pak. next. Apa itu? Oh masih lanjut. Saya mengutip apa tuh? Dari Profesor Guntur Henry, guru besar di Bandung. Jadi menulis pada hakikatnya membuka aib sendiri, oleh karena tidak banyak orang mau menulis. Bapak Ibu, ada yang menganggap menulis itu merangkai kata-kata itu salah. Menulis itu menemukan diri sendiri loh. Percaya nggak? Percaya. Diri kita ini pernah putus cinta, pernah gagal, pernah rapuh, pernah kalah, pernah sedih. Nah itu membuat menarik sebenarnya dari kerapuhan itu. Kenapa Bapak Ibu karya Pramudiana Tatur, karya Khairil Anwar, karya Buya Hamka masih abadi lagi? Karena mereka menulisnya bukan dari kata-kata biasa, lahir dari pengalaman diri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkarya, coba kali-kali patah hati.
hati gitu, putus cinta itu penting gitu. Para pecinta lagu kan gitu, lahir dari apa? Aku menulis untuk merawat bagian-bagian diriku yang rapuh. Ini personal, kata-kata personal menurut saya. Di ruangan ini masing-masing punya masalah kayak nggak hidup ini berjalan mulus kan? Betul. Masing-masing apa, termasuk saya gitu kan. Tapi untuk apa membuat happy kita salah satunya menulis menurut saya. Nah terakhir ini kata-kata yang sering saya katakan di setiap acara. Manusia tanpa luka adalah manusia tanpa cerita. Iya. Tidak ada yang menarik hidup ini dari luka. Jadi orang-orang yang berkarya itu sebenarnya dari luka. Jadilah cerita. Bahagia, senang itu nggak hanya di cerita gitu. Makanya banyakin Bapak Ibu kalau punya duit, prihatin, ya banyakin. Nah terakhir, next. Nanti kita lanjut diskusi ya. Apa yang tidak ditulis akan hilang, apa yang ditulis akan dikenang. Dari budaya Pandeglang yang berbilang, lahir cerita yang terus terulang. Ini buku saya tahun lalu dicetak oleh Nuansa Cendekia, penerbit Mizan. Bukunya sudah ada di beberapa Sofi gitu. Jadi itu kira-kira slide pertama. Nanti kita lanjut slide kedua, kita diskusi dulu. Terima kasih, moderator.